Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Habibah dengan NIM 20115201880. Video ini saya buat untuk menjawab soal UAS mata kuliah KPK. Yang pertama yaitu tentang hakikat komunikasi antar pribadi, yaitu interaksi antara seorang individu dan individu lainnya untuk menyampaikan pesan secara efektif, terutama dalam komunikasi antar manusia menggunakan bahasa. Nah, menurut Joseph DeVito, komunikasi antar pribadi merupakan proses penyampaian pesan dan penerima pesan oleh orang-orang atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik. Nah, jawaban yang kedua yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Nah, yang kedua itu pesannya. Yang ketiga ada sarana komunikasi atau channel. Sarana komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang disampaikan. Nah, yang keempat ada komunikasi atau komunikan atau receiver. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Nah, yang keenam itu ada dampak atau efek. Nah, yang jawaban dari ketiga itu yaitu karena komunikasi antar pribadi dilakukan dengan tatap muka. Oleh karena itu, dengan komunikasi antar pribadi terjadilah kontak pribadi, yaitu pribadi kita menyentuh pribadi komunikan. Ketika menyampaikan pesan atau umpan balik berlangsung seketika. Jadi, kita dapat mengetahui pada saat itu tanggapan komunikan terhadap pesan yang dilontarkan pada ekspresi wajah dan gaya bicara. Apabila umpan balik positif, artinya tanggapan itu menyenangkan. Kita akan mempertahankan gaya komunikasi. Sebaliknya, jika tanggapan komunikasi negatif, maka kita harus mengubah gaya komunikasi sampai komunikasi berhasil. Jawaban dari soal yang keempat yaitu tentang komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang dalam sebuah perkumpulan seperti pertemuan, diskusi, atau berkumpul di suatu tempat dengan jumlah orang mulai dari 1, 2, 3 orang atau lebih. Nah, sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung dan bertatap muka antara 3 orang atau lebih karena diawali dengan perkumpulan. Komunikasi kelompok biasanya berasal dari komunikasi sehari-hari atau komunikasi serius seperti membahas tugas kuliah. Pembicaraan biasanya mulai dari sebuah ide yang menimbulkan lelucon. Proses komunikasi seperti itu termasuk komunikasi kelompok. Nah, bentuk-bentuk komunikasi kelompok ada 2, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, bentuk komunikasi kecil sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kegiatan diskusi, perkuliahan, seminar, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi kelompok kecil itu berlangsung secara dialogis, punya umpan balik secara verbal, serta adanya diskusi tanya jawab. Sedangkan komunikasi kelompok besar lebih ditunjukkan pada proses interaksi dan sifatnya linear atau sifatnya ke satu arah. Nah, bentuk komunikasi ini punya jumlah komunikan yang sangat besar dari berbagai latar belakang. Jadi kayak jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan lainnya, misalkan tablik atau kampanye, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.